Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Dimanapun saudara berada, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa pagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan berikan kesehatan, kita boleh masuk hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan, hari yang penuh dengan kemenangan. Dan pagi hari ini sebelum kita menaikkan doa-doa kita, pagi hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, yang menuntun di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita ini lebih lagi dikasih oleh Tuhan dan dikenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang menerangi hidup kami, supaya di akhir zaman ini kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, terhadap kebenaran-Mu, sehingga kami tidak goyah di dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami, walaupun kami saat ini menghadapi banyak tantangan, kesukaran, dampak daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun saat ini kami melakukan physical distancing, social distancing, kami menjaga jarak, tetapi hati kami satu dengan yang lain saling memperdulikan, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling tolong-menolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kasih Allah itu semakin mengalir di dalam setiap saudara-saudara kami, setiap anak-anak Tuhan yang ada, sehingga tidak menjadi hidup yang mementingkan diri sendiri, tetapi di dalam situasi yang sulit kami saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang keempat. Dikatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Saudaraku, di sini Paulus membahas mengenai akhir zaman, saudaraku. Paulus memperingatkan Timotius bahwa pada akhir zaman nanti dalam hal karakter manusia akan menjadi sangat egois dan sombong, cuek. Manusia hanya akan cinta dirinya sendiri dan kesenangannya sendiri. Dan semua hal yang mereka lakukan hanya demi kepentingan diri sendiri dan tidak peduli orang lain. Dalam hal spiritualitas, ibadah yang dilakukan oleh mereka merupakan ibadah palsu. Mereka beribadah hanya demi memenuhi kewajiban agama secara lahiriah saja, padahal hatinya tak sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Bagi Paulus, ibadah tanpa kekuatan Allah yang mentransformasi kehidupan seorang adalah sia-sia, saudaraku. Semua hal yang disampaikan itu sudah terjadi di sekitar kehidupan kita. Kita tahu bahwa saat-saat ini, di saat-saat yang sulit, orang semakin mementingkan diri sendiri, dan kita percaya orang semakin memperhatikan apa menjadi kepentingannya diri sendiri.
Hidup kita sudah begitu dekat dengan akhir zaman, meski tidak tahu kapan tepatnya. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya di saat-saat yang sulit seperti ini, semestinya kita tidak menjadi manusia seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ini. Kita belajar bagaimana kasih Allah itu termanifestasi di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjalankan hidup ini penuh dengan kepedulian, tidak mementingkan dirinya sendiri. Apalagi saat-saat sekarang, saat-saat yang sulit, kita saling memperhatikan, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Ada banyak saudara-saudara kita yang saat ini kesulitan dalam hal pekerjaan, sehingga untuk makan sehari-hari mereka sulit. Mereka butuh makanan, mereka butuh bantuan, dan kita tidak hanya mengandungkan pemerintah saja, tetapi kita juga ikut partisipasi, baik dalam hal doa, baik dalam apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk kebaikan bangsa kita ini sendiri. Karena kita berperan juga untuk memerangi COVID ini dengan mentaati aturan-aturan yang ada, yaitu kita harus menjaga jarak, yaitu physical distancing atau social distancing. Tetapi walaupun kita berjauhan, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita tetap ada di dalam kasih Kristus. Mungkin kita tidak bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, kita hanya bertemu dengan keluarga, tetapi saatnya kita akan berbagi kasih kepada saudara-saudara. Mungkin lewat telepon, lewat doa, kita saling mendoakan dan saling sebagainya. Kita belajar untuk kita saling peduli dengan satu dengan yang lain, supaya kita saling mendoakan dan kita saling berbagi. Mungkin ada orang yang lebih membutuhkan daripada diri kita, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan kita tahu ya, kita percaya bahwa di dalam menghadapi situasi yang sulit, kita cenderung untuk memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam menghadapi situasi yang sulit, justru saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang, menjadi garam. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Dan kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik di dalam menghadapi keadaan akhir zaman, dan memiliki pengajaran dan kehidupan yang benar. Karena di saat ini, saudaraku, banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang keliru. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar tentang kebenaran, bagaimana Yesus berkorban untuk kita. Kita pun wajib berkorban untuk saudara-saudara kita. Mungkin kita tidak bisa berkorban secara harta, tetapi dengan doa, dengan apa yang kita lakukan, kita pun turut untuk membantu saudara-saudara kita. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita, supaya pemerintah kita juga bisa sigap di dalam menangani COVID ini, dan para ilmuwan juga bisa menemukan vaksin untuk mengatasi virus ini, saudaraku. Mari pagi hari ini dengan renungan yang sangat singkat ini menggugah hati kita, supaya kita ini tidak hanya sekedar tahu ibadah tetapi tidak melakukan kebenaran. Jadi kita hanya menjalani hidup secara agamawi saja. Sesungguhnya ibadah itu menyangkut banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya melalui kasih kita lakukan dengan baik. Seperti apa yang tertulis di dalam Matius 24, dikatakan ayat 12, dengan bertambahnya kedurhakaan maka kasih manusia itu akan semakin dingin, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Saudaraku, walaupun mungkin banyak orang kasihnya semakin dingin, tetapi anak Tuhan kasihnya tidak boleh semakin dingin, tetapi kasihnya justru semakin menyala-nyala. Saudaraku, mari di akhir zaman jangan kita mementingkan diri sendiri. Jangan kita menjadi egois hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri, mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Saudaraku, mari kita belajar berbagi, saudaraku. Karena berbagi tidak tunggu
kita kaya, berbagi, tidak tunggu kita memiliki segala sesuatu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu bukan semata-mata untuk manusia, tetapi semata-mata untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka segala sesuatu kita lakukan dengan tulus. Disitulah Tuhan akan memperhatikan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Kita percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudaraku. Dan saat-saat ini kita percaya walaupun kita berjauhan, kita rindu untuk berjumpa bersama-sama, berdoa di gereja bersama-sama. Tetapi inilah yang terbaik yang dari Tuhan, yang Tuhan lakukan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Di situ Tuhan tuh menyatakan kebaikannya, saudaraku. Kita percaya ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita jalani hidup kita dengan bersandar penuh pada kasih dan kebenaran Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kita pada pagi hari ini. Inilah firman Tuhan yang singkat tetapi menjadi bermakna bagi kita di dalam menghadapi situasi akhir zaman. Kita mau terus supaya kita ini dikenal oleh Tuhan sampai orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti akan diselamatkan. Inilah yang menjadi doa kita. Mari kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, pada pagi hari ini setiap kami yang mendengar firman-Mu, biarlah kami mendengar, merenungkan, melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan dan saat-saat yang sulit ini, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Saat-saat ini yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan berkati. Kesulitan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang terikat Tuhan bebaskan. Makasih kami berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga daripada setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka. Terima kasih berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun hamba-hamba Tuhan berada. Para gembala-gembala sidang, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, supaya mereka bisa mengembalakan jemaatnya dengan baik, memantau jemaatnya, membimbing jemaatnya dengan baik, sehingga jemaatnya semakin bertumbuh imannya, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Berkati pemerintahan Jokowi Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati ya Presiden ini Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu. Kami berdoa buat TNI Polri yang menangani keamanan, Tuhan berkati juga para medis, para dokter, relawan, perawat, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berkati dari tingkat pusat, provinsi, daerah sampai ke tingkat RT RW, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.